Ya, Dena. selamat malam Kak. Sebelum saya bertanya, terima kasih Kak buat kesempatan yang diberikan. Saya ini dari perkenalkan dulu, saya juga dari agama Kristen. Tapi ada pertanyaan yang sangat penting eh, buat saya secara khusus. Nah, pertanyaan ini sering kali saya pertanyakan, tapi saya belum menemukan jawabannya. Nah, mungkin kakak akan saya ingin bertanya kepada kakak supaya jawaban itu saya temukan dari kakak. Nah, saya akan bertanya di ayat di Kejadian 1 ayat 26. Nah, firman Tuhan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita. Salah, yang benar. Ini saya membaca sesuai dengan terjemahan Alkitabnya. Iya, Kak. terjemahannya juga nggak gitu. Ulang lagi. Ya, saya ulang ya. Saya baca yang ditulis ya. Ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita. Nggak ada serupa kita. Jangan ditambahin. Nggak ada itu. Nggak ada Ini- serupa. Menurut gambar dan rupa, nggak serupa. Aduh, serupa dengan rupa itu beda. Makanya sih Ya, coba dijelaskan menurut Alkitab. Baca dulu yang benar. Ini saya baca sesuai dengan yang ditulis Kak. Baca. Nih. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar, dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, Oke. atas ternak dan seluruh bumi. Laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala bintang yang melata di bumi. Binatang, bukan bintang. Binatang. Oh ya. Oke. Pertanyaannya begini Kak. Nah, kepada siapakah Allah berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke. Nah, kalau kita kenapa saya bertanya begini? Karena kalau kita berbicara baiklah kita, itu berarti itu melebihi dari satu. Oke. Nah, kepada siapakah Allah itu berkata? Oke. Apakah kepada dirinya sendiri, karena Allah itu hanya memang Allah itu ada 3 kategori, tapi dia satu. Apa 3 kategori? Kamu nanya aja, Nah, kita yang dimaksud apa Kak? Gitu aja. Iya. Oke, Jadi, baca Kejadian 1 saya- ayat 1 sampai 3. Itu jawabannya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Coba kamu baca. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Ya. Balik sekali aja, karena dari ayat 26 ke ayat 1 itu dekat. Sekali aja. Tolong dibantu dulu Kak, saya lupa tadi. Kejadian 1 ayat 1 dan 3 sampai 3. Ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah. Oke, stop. Ya. Allah dengan roh Allah dan dengan firman-Nya, itulah kita. Jadi Allah Jadi berkata kepada jadi Allah berbicara dengan firman dan rohnya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oh, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Saya masih ada pertanyaan Kak. Boleh, silakan. Sempat saya mempelajari tentang agama yang di luar Kristen. Saya pernah mencari di media sosial
apa sih apa yang mereka sembah dari mereka yang mereka sembah yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Nah, saya ingin bertanya Kak, karena saya mempelajari agama Islam yang percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, saya menemukan perkataan Nabi Muhammad bahwa saya adalah nabi yang diutus Allah, nabi yang terakhir diutus Allah yang Oh, enggak. Gini bang. Kenapa orang yang Sabar, Bang. Narasimu salah. Narasimu itu salah semua. Narasimu salah, dan kalau kamu bilang saya mencari perbedaan dari agama lain, ya udah, agamanya berbeda, ya udah pasti beda. Enggak. Maksudnya yang saya mau pertanyakan. Sabar. Yang enggak sejalan dengan ajaran kita semua. Karena udah beda Tuhannya, beda agamanya, ya semuanya beda. Jangan dicari perbedaan. Saya percaya kepada Allah yang juga Nabi Muhammad sembah. Oh, bukan. Sabar. Tadi kan kamu udah nanya sama saya, Kak, kita di dalam kitab Alkitab ada Allah, ada firman, ada roh. Itulah Tritunggal tadi. Nah, mereka Allah mereka bukan Allah kita. Namanya Allah, tapi Allah mereka tidaklah Allah kita. Kamu buka 1 Korintus 8 ayat 4. 1 Korintus. Tunggu dulu ya. Sama itu. 1 Korintus 8 ayat 4. Mau saya bacakan, Kak? Ya, boleh. Firman Tuhan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan dan kita tidak. 1 Korintus 8 ayat 4 itu. Oh, minta maaf Kak, kira ayat 8. Enggak, 1 Korintus 8 ayat 4. Bukan. Oh iya. Saya bacakan ya firman Tuhan. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang esa. Nah, itu. Jadi tidak ada ilah lain selain Allah yang di dalam iman kita. Itu adalah berhala. Jadi ada begitu banyak Allah. Coba kamu lanjut lagi baca ayat 5-nya. Aduh, saya sudah tutup Kak. Tunggu dulu ya, saya buka ulang. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya yang pertama. Itu jawaban yang saya cari. Ya, saya lanjutkan ya. Di ayat yang kelima. Sebab pasal 4 4 tadi udah, sekarang 5-nya. Ya, 5. Sebab ada sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Lanjut. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Oke, terima kasih Bang. Oke, gitu. Yeah. Jadi Allah yang dimaksud di dalam kitab kita itu adalah Bapa. Memang ada banyak ilah-ilah di dunia, di bumi dan di sorga. Tapi bagi kita orang Kristen hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kalau kamu lanjutkan itu. Jadi Allah yang mereka sembah di dalam Alkitab kita disebut itu adalah berhala. Ilah-ilah yang demikian itu adalah berhala. Karena sesungguhnya dalam iman kita Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Itu yang mau saya jawab. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, terima kasih Kak. Sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih Kak. Nanti kalau mau bertanya lagi boleh naik. Ya. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Oke, gitu ya. Jadi orang Kristen jangan pernah menyamakan Allah mereka dengan Allah kita. Karena Allah kita itu Bapa.
Ada memang banyak Allah, ada demikian banyak Tuhan di dunia ini. Tapi yang demikian itu disebutnya apa tadi? Berhala. Keluaran 20 ayat 1 sampai berikutnya dalam 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu kan ada di dalam Keluaran 20. Janganlah kamu membuat bagimu patung atau apapun yang menyerupai Allah gitu. Jangan gitu. Berarti ada ilah lain, ada Allah-Allah lain di dunia ini yang ingin disembah. Tapi bagi kita, namun bagi kita, ini keren banget ayatnya. 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 ini keren banget. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kita tidak menerima Allah-Allah lain. Gitu. Ada begitu banyak ilah. Kita nggak boleh sujud menyembahnya. Gitu. Karena kalau kita menyembah Allah lain, kita akan mati, binasa. Halo, Papa Amor. Selamat pagi, salam Selamat Mbak pagi. Bejo. Ya, ini saya punya pertanyaan serius nih dan sulit. Pertanyaan ini berat, Mbak Bejo. Begini, jadi saya bicara tentang Anda ya. Jadi bukan masa kecil ya, tapi masa lalu. Saya yakin Mbak Bejo ini tidak secerdas sekarang, tidak secantik sekarang, tidak selucu sekarang, tidak sebaik hati sekarang. Nah, pertanyaannya Mbak Bejo, ini pertanyaan berat nih Mbak Bejo. Siapa yang buat Mbak Bejo seperti sekarang ini? Jadi aku dulu tuh pura-pura jelek, sebenarnya cantik, dan sekarang nggak pura-pura jelek lagi, itu aja. Ya siapa yang buat seperti ini? Mbak Bejo, pertanyaan saya dijawab yang jujur, siapa yang buat Anda seperti sekarang ini? Aku sebenarnya punya bakat terpendam dari dulu, cuman nggak ditunjukkan aja. Jadi sekarang ini sedang menunjukkan aslinya saya. Jadi nggak ada yang membuat itu. Mbak Bejo itu kalau sama orang lain, cerdas banget. Dikasih pertanyaan saya langsung nggak bisa jawab. Pertanyaan saya, coba simak baik. Siapa yang membuat Mbak Bejo secantik ini, sepintar ini, selucu ini, sebaik ini? Siapa? Saya nggak dibuat secantik selucu ini. Emang aku dari dulu lucu, menggemaskan. Berarti pertanyaan saya memang Mungkin berat. kalau ini. ditanya gini ya, mungkin kalau ditanya, siapa yang menciptakan istri Mas Bejo ini? Tuhan Yesus. Kan Mbak Bejo, ya itu sebenarnya jawaban itu. Tapi sebenarnya jawaban pertanyaan ini banyak yang nggak bisa jawab, bahkan ribuan tahun nggak bisa jawab. Orang kenapa bisa seperti karena Yesus gitu, itu sebenarnya nggak bisa jawab gitu loh. Makanya pertanyaan saya sebenarnya berat, kan? Kelihatannya sederhana, kan berat banget. Nah, saya pernah ngalamin juga Mbak Bejo, masa lalu saya botol banget gitu, bebal, botol. Waduh, saya kalau ingat-ingat masa lalu saya juga gitu, botol banget. Nah sekarang karena dipintarkan sama Yesus ya, jadi pintar itu maksudnya Mbak Bejo gitu. Luar biasa memang, ini pertanyaan saya ini luar biasa ya Mbak Bejo ya. Udah, berarti aku nanti gini loh. Oke. Ada lagi. Ya, jadi sama tadi ada satu siapa tadi, orang biasa ya, orang biasa tadi yang bicara tidak percaya sama Tuhan tadi kan, itu juga menarik ya. Saya pernah ngalamin juga. Saya nggak punya konsep tentang ateis. Saya tahu ateis nggak percaya Tuhan, udah itu aja. Tapi saya nggak pernah membahas itu. Saya punya teman Mbak Bejo, orang Swedia. Nah, saya tahu dia ateis, saya tahu, cuman kan itu urusannya dia gitu kan. Karena dia dari kecil juga tidak diajarkan tentang siapa Tuhan kan. Nah, pada saat kita ngobrol-ngobrol asik-asik itu, saya kaget ketika dia nanya, kenapa kamu percaya Tuhan? Wah, ini ilmu buat saya. Tapi kan otak saya kok nggak bisa jawab. Kenapa kamu percaya Tuhan? Kalau kamu mau makan, ya kerja. Kalau saya jawab pasti saya yang lebih bego gitu, karena itu masuk akal. Kalau kita mau makan ya kerja gitu. Terus pertanyaan kedua, kamu pernah lihat Tuhan? Oh, bego lagi saya nih. Enggak gitu. Terus kenapa kamu percaya sama Tuhan gitu? Bego pokoknya saya nih. Tapi saya mengerti Roh Kudus itu ada, itu ya itu Mbak Kojo. Tiba-tiba saya dibisikin Roh Kudus itu, gak kasih pertanyaan dia yang sama gitu. Saya tanya balik. Pertanyaannya, kamu pernah jatuh cinta? Dia jawab cepat, pernah.
kamu pernah lihat cinta? Dia diam seperti pertanyaan ke saya tadi. Akhirnya ketika dalam diam itu saya simpulkan Tuhan itu cinta, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Selesai pertanyaan itu, sampai sekarang itu ada di kepalanya dia, juga ada di kepala saya gitu kesimpulannya itu. Jadi intinya ya itulah misteri Tuhan yang luar biasa gitu. Jadi dari kalau mengenai saya belajar tentang Tuhan, ya saya satu aja penasaran tentang siapa Yesus. Nah itu yang saya cari kan. Nah kalau saya dulu juga botol sama, ini kenapa Tuhan tiga, siapa Yesus ini, kok Tuhan dimanusiakan, sama botolnya gitu. Tapi ketika saya mempelajari, nah Tuhan membukakan hati saya mengerti betul. Intinya satu, bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu bisa mendengar dan bisa ditanya, itu aja. Jadi itu yang membuat saya mudah memahami. Nah kalau detailnya saya ikutin Mbak Bejo ini, detailnya saya pelajarin aja. Oh Mbak Bejo itu luar biasa, ayat-ayat hafal, daya ingatnya tinggi. Nah ketika Mbak Bejo ngomong ayat satu gitu, saya praktekin dalam kehidupan. Saya nggak mau teori aja, saya praktekin dan ternyata semuanya benar. Itu Mbak Bejo kira-kira. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Bejo, terima kasih, Tuhan memberkati. Aku nanti Selamat mau malam. pakai ini joker karena udah kayak joker aku. Oke, terima kasih Bapak. Salam.